Truk dengan muatan berlebih masih menjadi ancaman nyata di jalan raya Indonesia. Tidak hanya merusak infrastruktur, tapi juga membahayakan nyawa. Pemerintah kini mengambil langkah tegas. Kebijakan Zero Over Dimension Overload atau Zero Odol ditargetkan berlaku penuh pada Januari 2027. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, penanganan odol tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus terkoordinasi, lintas sektor, dan menyasar seluruh ekosistem logistik nasional. Sebagai leading sektor, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berperan mengorkestrasi kebijakan ini, mulai dari kementerian teknis, aparat penegak hukum, hingga pemerintah daerah. Semua harus bergerak dalam satu arah. Zero Odol bukan kebijakan yang datang tiba-tiba. Program ini sudah berjalan bertahap. Tahapannya jelas. Dimulai dari sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha serta pengemudi, dilanjutkan dengan pembinaan dan konversi kendaraan, hingga akhirnya penegakan hukum penuh akan dilakukan pada tahun 2027. Langkah ini diambil untuk memastikan transisi yang adil bagi seluruh pelaku usaha transportasi dan logistik. Penanganan odol juga memiliki dasar hukum yang kuat, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalamnya diatur, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dapat dikenai sanksi pidana. Begitu juga dengan kendaraan yang membawa muatan berlebih. Artinya, pelanggaran odol bukan sekadar administratif, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum yang serius. Secara umum, odol terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, overdimension, yaitu kendaraan yang dimodifikasi melebihi ukuran standar, baik panjang, lebar maupun tinggi. Kedua, overloading, yaitu kendaraan yang mengangkut muatan melebihi kapasitas maksimum yang diizinkan. Keduanya sama-sama berisiko tinggi, mulai dari kecelakaan fatal seperti remblong dan kendaraan tak terkendali, hingga kerusakan jalan dan jembatan. Bahkan, praktik odol juga membebani anggaran negara dengan biaya perbaikan infrastruktur yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. Karena itu, penanganan odol dilakukan secara menyeluruh, melibatkan Kementerian Perhubungan, Kepolisian melalui Korlantas, serta pemerintah daerah. Penertiban tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan, pemilik usaha, hingga karoseri. Ini adalah upaya bersama untuk menciptakan sistem logistik yang lebih tertib dan berkelanjutan. Pada akhirnya, Zero Odol bukan sekadar penegakan aturan, melainkan langkah nyata untuk meningkatkan keselamatan transportasi, melindungi infrastruktur sebagai urat nadi ekonomi, dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Karena satu nyawa terlalu banyak untuk dipertaruhkan. Zero Odol 2027, untuk Indonesia yang lebih aman.